Ya, alasan aku untuk hadir saat ini karena memang aku sebagai advokat juga dan kita memang berpartner juga dengan Sunan dan rekan-rekan yang lain menangani kasus. Iya, jadi agenda kami hari ini bertemu dengan Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat guna untuk menyampaikan ya adanya maksud dan tujuan kegiatan kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia dan teman-teman artis selebriti untuk ikut serta atau peduli sosialisasi tentang anti bullying atau anti kekerasan di lingkungan sekolah. Tadi kami bertemu dengan Bapak Kapolres yang dimana kami sampaikan maksud dan tujuan kami. Tentunya kita akan bekerja sama dengan Bimas dari Kepolisian Wilayah Hukum Jakarta. Gitu. Nah, sejauh ini berarti respon Kapolres dari Jakarta Barat sendiri seperti apa? Alhamdulillah beliau juga menyampaikan memang selama ini juga memang ada rutinitas programnya Bapak Kapolda bahwa ke sekolah-sekolah ya dari Bimasnya sendiri untuk menyampaikan edukasi. Tapi mereka bilang alangkah lebih baik dan bagusnya ada perkuatan dari teman-teman artis juga yang bisa bersosialisasi nanti mungkin ketemu tidak hanya dengan muridnya tapi ketemu dengan orang tua murid. Ya, kita mau bergerak itu karena memang kita lihat saat ini marak sekali kasus bullying ataupun kekerasan ya di lingkungan sekolah. Yang dimana kami juga ingin mengedukasi ketika nanti misalnya orang tua menjadi orang tua si pelaku bullying atau kekerasan atau menjadi orang tua anaknya menjadi korban, nah itu kan mereka harus diedukasi. Harus bagaimana dan harus kemana, apa yang mereka harus perbuat untuk menyikapi ketika anaknya misalnya jadi terduga pelaku bullying atau menjadi korban bullying. Berarti ke depannya nanti pihak kepolisian akan terus mendampingi atau mengedukasi para orang tua siswa dan siswanya juga ya Bang? Iya itu nanti memang rencana kita teman-teman kan kita juga dari tim advokatnya juga ada, advokasinya ada sehingga nanti mungkin pertama pihak kepolisian akan menyampaikan bahwa adik-adik tidak boleh melakukan hal-hal seperti bullying, kekerasan kepada teman-temannya. Nanti berakibat bisa diskorsing ya untuk pelakunya. Atau kalau lebih parah lagi korbannya bisa nanti berakibat dikeluarkan. Atau yang paling fatalnya bisa saja proses hukum sehingga masuk penjara. Gitu. Berarti untuk utamanya edukasi dulu Bang. Edukasi artinya ginilah, kita semua peduli. Ini bukan hanya tugas sekolah atau orang tua murid, tapi tugas kita semua. Termasuk seperti yang lagi ramai ini kan kejadiannya di luar sekolah, tapi ada di lingkungan sekolah, yaitu di warung kan. Nah itu seharusnya warung juga, pemilik warung melihat ada keramaian apa, ya dia juga harus berinisiatif ada apa. Kalau terlihat ada kekerasan, ada bullying, harusnya dicegah. Kalau tidak mampu mencegah karena mungkin jumlah anak-anaknya terduga pelakunya banyak, kan bisa lapor ke pihak satpam atau pihak sekolah. Artinya jangan sampai ada pembiaran, jangan sampai ada peristiwa seperti yang sekarang lagi ramai di media. Berarti Abang dan tim ini berarti kedepannya akan terus menyambangi Polres masing-masing wilayah atau? Iya, Polres masing-masing wilayah dan juga kita akan terjun ke sekolah-sekolah bersama pihak kepolisian dari Bimas. Nah untuk KBRI sendiri, KBRI hadir di sini mungkin seperti apa sih KBRI? Alasannya mungkin? Ya, oke. Ya, alasan aku untuk hadir saat ini karena memang aku sebagai advokat juga dan kita memang berpartner juga dengan Sunan dan rekan-rekan yang lain menangani kasus yang sama. Jadi aku juga saat ini memang kemarin juga aku menangani kasus bullying yang ada di Polres Bekasi. Itu sampai klien aku diselengkat, kakinya bengkak dan ternyata ketika masuk rumah sakit dinyatakan rumah sakit katanya ada kanker di tulang sehingga kakinya juga mengalami harus diamputasi dan akhirnya sampai
mengakibatkan kematian. Kemarin klien aku juga almarhum Fatir ya, yang sempat ramai di TV sampai Raffi Ahmad juga sempat datang sebelum beliau meninggal gitu. Jadi memang saat ini kita sebagai pengacara sangat khawatir sekali karena kasus bullying ini sudah sangat marak dan sudah tindakannya sudah anarkis, sudah di luar dari nalar. Jadi kita memang berinisiatif untuk ayo dong, ini kan tanggung jawab kita bersama. Iya. Jadi kita sebagai orang tua juga kita punya anak semuanya. Bagaimana kalau seperti itu? Apalagi rekan kami juga kan Sunan Kalijaga juga anaknya juga mengalami hal yang sama ya. Dan kasusnya juga udah cukup lama juga sudah 1 tahun ini kan masih bergulir terus gitu. Kasihan kan. Jadi ini kita harus ada tanggung jawab moral juga. Jadi kita berinisiatif untuk merangkul pihak kepolisian untuk ayo Pak kita sama-sama ya kan bagaimana caranya kita mengkampanyekan atau menyuluhkan untuk kasus pembulian ini agar orang tuh masyarakat juga tahu dan kita bagaimana caranya berkomunikasi juga keep in touch dengan pihak orang tua karena anak-anak ini melakukan bullying ini pasti ada sebab. Biasanya sebab akibat mungkin broken home di rumah, kurang kasih sayang orang tua, ataupun perlakuan orang tua yang memang kasar dari kecilnya mereka, sehingga mereka juga akan ketika mereka remaja, mereka melampiaskan hasrat ya kan, wah dulu orang tua gue digebukin nih, dikurung di kamar mandi, atau dipukul, atau diperlakukan yang secara kasar, dan itu akhirnya membuat dia trauma, jadi dia dendam. Ketika dia remaja itu dikeluarkan semua, akhirnya pelarian ke temannya. Nah ini kita harus telusuri dulu satu-satu motifnya seperti apa. Jadi kita juga sebetulnya tidak boleh menyalahkan si pelaku, si anak. Ya kan 100% karena ini pasti ada sebab akibat. Nah dari situlah kita berinisiatif bertanggung jawab untuk rekan-rekan dari tim advokat kita juga untuk ayolah kita saling bekerja sama untuk menyikapi masalah ini dan kita membuat kampanye penyuluhan pembulian ini sehingga jangan sampai ini jadi modus karena tadi kita juga dengar dari Pak Kapolres cukup mengagetkan juga. Ternyata sekarang yang untuk tawuran ya korban tawuran ini pelaku tawuran ini memang mereka janjian di medsos. Nah ini hal yang baru juga ya yang kita juga agak shock dengarnya karena mereka sekarang ini mungkin setiap malam gitu ya di beberapa hari itu mereka memang sengaja DM-an untuk emang cari gara-gara, emang tempur sampai akhirnya mengakibatkan kematian. Mereka membawa senjata tajam, geng-geng motor, ya kan, sengaja memang bacok-bacokan ketika kepalanya terputus mereka tepuk tangan. Nah ini sangat anarkis sekali dan ini, waduh ini kalau dibiarkan dan ini sudah lagi terjadi. Jadi selain pembulian juga tawuran juga. Nah ini bagaimana ini Indonesia kalau kita biarkan begitu aja gitu. Dengan kejadian-kejadian yang ada. Oh ini sangat ya udah nggak bisa dibiarkan lagi. Jadi memang perintah atensi Pak Kapolda juga. Makanya kita juga di sini sangat senang juga ya untuk bekerja sama ya kan. Saling kita bisa apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat, edukasi, knowledge-nya juga. Kita sebagai orang hukum juga harus bertanggung jawab untuk anak-anak kita ke depannya gitu. Mungkin abang yang lain Abang? Bang Agus, Ya Bang Agus, ayo. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya kan ini rentannya di anak-anak remaja ya, anak SMP dan juga SMA. Sebenarnya itu kan juga ada undang-undang perlindungan anak dan juga beberapa lembaga anak, komisi perlindungan, tapi tidak berfungsi sama sekali. Terus terang aja saya banyak sekali nangani kasus, karena saya di Dewan Etik Perlindungan Nasional Anak Indonesia dan kasus ini termasuk kasus anak. Dan kasus ini pun masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab bersama, sehingga memang tugas kepolisian dan juga advokat dan juga beberapa teman artis untuk mempublikasikan dan juga mengkampanyekan bahwa harus stop bullying. Dan sekolah pun harus ada kelas yang khusus, mungkin dari pihak sekolah harus ada juga mengkampanyekan khusus juga selain daripada kepolisian, karena ini kan sudah meresahkan masyarakat. Bahkan beberapa kejadian ini kan kita lihat bahwa termasuk keluarga Sunan Kalijaga, anaknya sendiri juga kena juga gitu loh. Bahkan ada kepolisian yang anaknya juga kena juga. Jadi dia tidak melihat siapapun statusnya, tapi ini kenakalan remaja yang harus diselesaikan. Saya juga nangani kasus di Jakarta Timur, itu hampir tersangka 21 orang. Karena ospek itu loh. Dan itu juga di luar sekolah, di warung. Makanya tadi sudah sampaikan bahwa sebenarnya di lingkungan sekolah ini penting sekali. Kalau di dalam sekolah mereka tidak akan mungkin lakukan. Dan yang paling tragis lagi, di sekolah itu ternyata ada geng-geng siswa. Seharusnya kan situ sudah ada OSIS ya.
organisasi sekolah kesiswaan. Tapi ternyata geng-geng lagi yang dominan dan mereka intervensi terhadap kaum yang lemah. Oleh karena itu, tugas kita bersama bukan hanya advokat ya, sebenarnya masyarakat juga, lingkungan sekolah punya tanggung jawab untuk supaya menjaga jangan sampai bullying itu berkembang luas. Karena sudah meresahkan masyarakat, Mas. Tadi sudah sampaikan bukan hanya bullying ya, geng motor, bahkan janjian di media sosial. Nanti jam berapa bawa senjata tajam, saling carot-carotan. Nah ini kan masalah. Makanya saya hanya menghimbau supaya teman-teman public figure, teman-teman artis, dan juga teman-teman advokat untuk terlibat di dalam membantu pihak kepolisian dan pihak sekolah. Dan ini orang tua juga harus hadir ketika terjadi adanya kampanye anti-bullying di sekolah. Dan ini penting sekali, Mas. Itu aja dari saya. Terima kasih. Berarti mungkin ke depannya akan mulai kapan nih Bang kampanye ke sekolah? Mulai dari hari Senin ya. Oke. Oke, jadi kemarin kita sudah, alhamdulillah ide kita ya kan, Pak Kapolres Jakarta Selatan juga sepakat. Jadi kita dimulai dari Polres Jakarta Selatan untuk di hari Senin langsung dikirimkan surat kemarin sama Pak Kasat Bimas ya untuk ke sekolahnya. Jadi hari Senin itu kita dijadwalkan untuk kampanye pertama itu di Lab School. Di Lab School di Jakarta Selatan. Kedua nanti hari Selasa di SMA 70. Terus yang ketiga di hari Kamis nanti di Al Azhar, itu tempat anaknya Sunan ya, di Al Azhar, SMP Al Azhar. Nah insya Allah tadi udah dibicarakan juga dengan Pak Kapolres Jakarta Barat, di mungkin sekitar tanggal 2 atau 3 Maret ini kita akan kampanyekan untuk sekolah di Jakarta Barat. Ya. Oke, mungkin terakhir harapannya dari kedatangan kalian ke pihak kepolisian ke depannya. Ya yang pasti harapan kami tentunya kami juga mengajak ya, menghimbau kepada masyarakat yang berada di lingkungan ya, di lingkungan wilayah sekolah tentunya harus lebih peduli, lebih juga melihat gerak-gerik anak-anak gitu loh. Karena memang ini tugas kita semua. Nggak bisa hanya mengandalkan satpam di sekolah atau guru di sekolah atau nanti kalau terjadi tinggal lapor polisi, nggak begitu. Tapi kalau bisa segala sesuatu sebelum menjadi satu peristiwa hukum, kalau bisa lebih baik dicegah. Itu harapan kami. Mungkin ya sementara kami hanya bisa melakukan sosialisasi, stop anti bullying, stop kekerasan di lingkungan sekolah.